Kayak udah jualan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah Transmigrasi Sulawesi Tenggara. Teman-teman, di sini kita mau panen pepaya. Tapi sebelum panen di sini aku mau sepilkan beberapa belanjaan di rumah Transmigrasi untuk jualan juga untuk ngonten pastinya ya. Nah di sini tuh aku hanya ingin memperbandingkan harga-harga ya di daerah teman-teman pastinya ya. Nah, perbandingan harganya itu berapa kali lipat atau sama ataukah beda tipis gitu ya teman-teman. Ini ada kompas, kemarin aku beli harganya 105. Dan ini ada Gatot Kaca, ini yang tepung biasa yaitu harganya kemarin aku dapat harga 98.000 teman-teman. Padahal kemarin pertama-tama aku beli kalau satu karton kayak gini tuh harganya 105, itu menurut aku udah murah banget. Dan kemarin aku cari-cari lagi, habis 105 itu aku dapat harga yang 100 ribuan. Itu udah menurut aku udah terbilang murah, tapi ternyata ini ada yang lebih murah lagi, harganya cuman 98.000 satu karton seperti ini. Jadi 2 karton tadi itu bisa buat jualan juga buat ngonten teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini aku beli kantong plastik ya, segini harganya 13.000, isinya 10 apa 12 ya, aku lupa teman-teman. Harganya 13.000 ya, ini untuk jualan ya teman-teman. Kemudian ada kacang tanah. Ini kacang tanah harganya berapa? 22.000 ya, 1 liter. Ini kalau ditimbang itu beratnya 600 gram ya kalau 1 liter. Dan ini ada tepung maizena, ini tuh yang 750 gram ya. Ini harganya 20.000 teman-teman. Nah, kira-kira harganya jauh beda nggak sih di tempat teman-teman ya? Kemudian ini ada telur. Ini telur aku yang beli ukuran besar. Ini kemarin harganya 55.000 satu kerak, satu rat atau satu karpet gitu ya. Kalau yang kecil kemarin cuma 50.000, tapi jauh banget sih ukurannya gitu ya. Nah ada kopi teman-teman, ini kopi kemarin aku dapat harga 10.000. Di sini kopi tuh mahal banget teman-teman, itu naik terus setiap kita beli tuh naik. Dan kebetulan hari ini aku tuh belanja dapat harga yang murah 10.000 teman-teman. Padahal di tempat lain ini harganya 12-13 gitu ya. Dan ini teh biasa lah, untuk teh di rumah itu harganya 9.000. Dan ini ada apa ini ya teman-teman, aku lupa sih. Ini kemarin harganya 10.000. Apa ya ini, lupa. Kemudian selanjutnya teman-teman, ini ada perintilan masak ya. Biasa ini buat bikin kue, buat ngonten juga pastinya ya teman-teman. Ini aku beli minyak goreng banyak varian harganya teman-teman ya. Ini ada yang Vilma, aku milih Vilma yang 36.000. Sebenarnya minyak kita itu harganya lebih murah, hanya saja minyak kita itu lebih poros banget menurut aku ya. Kalau Vilma itu masih mending ya teman-teman. Jadi dari warna minyak yang udah digoreng itu tetap masih kuning, nggak boros, dan juga nggak gampang hitam. Memang pada awalnya kalau kita buat jualan itu nyari yang harganya lebih murah gitu kan, biar dapat untung banyak. Tapi pada kenyataannya kalau kita nyari minyak yang harganya murah banget, itu biasanya lebih gampang banget ngeresep di gorengannya. Terus warnanya juga gampang hitam. Itu kalau menurut aku sih, pengalaman aku yang udah lama jualan gitu. Sebenarnya lebih bagus lagi minyaknya tuh pakai Sanko teman-teman. Masya Allah, itu bener awet banget dan nggak hitam minyaknya. Dan ini selanjutnya ada mentega, ini 10.000 ya, setengah kilo. Amanda yang biasa teman-teman ya. Nah di tempat teman-teman kira-kira harganya itu gimana ya? Masih sama atau beda jauh atau beda tipis gitu ya? Dan di sini juga tadi ada saus, itu harganya 5.000-an ya teman-teman. Dan kemudian ini ada lada, ini harganya 5.000-an. Kalau lada sih menurut aku di mana-mana 5.000 segini sama ya teman-teman. Oke, kantong selanjutnya ini ada Mika cup gitu ya. Ini buat
jualan juga buat ngonten. Kadang-kadang lebih suka aku buat ngonten gitu ya teman-teman. Cuman akhir-akhir ini ngonten tuh kayak udah waktunya tuh nipis banget gitu ya. Ini cup yang ukuran 65 mili ya. 65 mili ini harganya 16.000 dengan isi 50 piece ya teman-teman. Kalau menurut aku sih agak murah, cuman yang ini tidak tahan panas ya. Kemarin aku beli yang tahan panas, bisa untuk di oven, dikukus, itu harganya 25.000 yang ukuran 100 mili teman-teman. Nah di sini ada jelly, ada bijak ya. Ini bijaknya ada, yang lainnya ada di bawah teman-teman ya. Nah selanjutnya ini ada yang ini teman-teman, ini perindilan buat ngonten teman-teman. Jadi aku ngonten ini buat stok-stok gitu ya, stok ngonten di channel sebelah teman-teman. Ini aku dapat coklat Jokari, itu yang menurut aku udah bagus ya, 17.000 setengah kilo, menurut aku lumayan bagus dan enak, nggak pahit. Biasanya kan ada yang sedikit agak pahit-pahit gimana gitu, manisnya nyegraknya gimana, itu mending banget. Procis tadi 15.000. Dan ini ada tepung bumbu biasalah untuk di dapur ya, masak-masak. Nah ini ada perindilan kecil-kecil kayak gini, harganya ada yang 6.000, ada yang 8.000, ada yang 6 dan 7 ya teman-teman. Ini campur, ini ada kupu-kupu, ada red bell, ada yang satunya ya. Ini untuk perindilan ngonten juga ya teman-teman. Jadi selanjutnya di sini, ini bukan ya, ini bukan beli teman-teman, dikasih. Ini ada gula pasir teman-teman. Nah ini gula pasir di sini 1 kilo tuh 18.000 rupiah teman-teman. Nah di teman-teman berapa sih harganya? Di sini tuh 18.000 itu udah paling murah ya, di kota udah paling murah. Nyari di tempat lain kayak rata-rata harganya 18.000. Kemudian ada tepung tapioka, ada tepung beras, harganya ada 10, tepung tapioka 10.000 dan tepung berasnya 8.000. Tapiokanya 9.000 teman-teman. Nah, ini bungkusnya Mezina tadi ya. Jadi aku suka banget pindah-pindah ke toko-toko yang lain, besok di A, B, C, D gitu ya, biar tahu perbandingan harga-harga gitu teman-teman. Nanti kalau harganya lebih murah aku rajin ke situ. Dan ini selanjutnya ini ada bihun jagung. Ini teman-teman 15.000 dapat 2 gitu ya. Ini yang 15.000 dapat 2. Ini bihun jagungnya itu aku buat isian jalang kotek gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah belanjaan kita, aku keluar kota kemarin ya. Jadi sekalian ngonten, posting gitu ya teman-teman, bikin stok video, juga aku belanja untuk kebutuhan jualan, konten juga untuk sehari-hari. Kalau untuk sehari-hari malah kayaknya nggak diprioritaskan banget teman-teman. Yang prioritas banget tuh malah buat jualan gitu ya. Jadi kita makannya tuh cuma numpang di jualan gitu teman-teman. Nah ini ya teman-teman, harga di Sulawesi Tenggara ini untuk di kota ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah sepilkan berapa belanjaan harga-harga ya di sini, kita akan sepilkan panenan kita tadi pagi. Karena panennya itu gerimis-gerimis jadi nggak sempat aku ambil videonya ya. Videonya ini udah jadinya teman-teman. Nah ini karena kemarin aku di kota itu hampir 10 harian lebih ya. Ini terongnya udah banyak yang panen teman-teman, dan banyak juga yang digondolin sama monyet-monyet tuh. Ada terong, ada gambas. Ini nanti kita jual juga, di packingin yang 5 ribuan gitu ya. Dan ini perkembangan kacang kita teman-teman, udah mulai tinggi, padahal kemarin pas aku keluar itu masih kecil banget gitu ya. Ternyata sekarang udah mulai naik ke atas, bentar lagi udah berbunga dan bentar lagi udah berbuah aja. Oke, ini siang hari. Ini tuh sebenarnya siang hari itu antara jam 11 setengah 12 ya insya Allah teman-teman. Aku nyari kates, ini cuacanya gelap, redup karena mendung, juga diiringi gerimis rintik-rintik gitu ya. Mau panen pepaya, karena pepayanya tuh sempet tadi pas aku keluar itu udah ada satu yang jatuh, dan ternyata udah digerogotin sama monyet. Padahal kulitnya itu masih hijau ya, tapi dalamnya udah merah. Ya udah akhirnya kita panen aja, daripada nanti ini kelamaan di pohon juga nanti malah digerogotin sama kelelawar ya. Mending langsung aja kita panen. Kalau di bagian sini soalnya masih aman ya dari monyet karena masih deket sama rumah. Nah ini ada sampai kuning di pohon nih teman-teman. Ini pepaya California, rasanya manis banget pokoknya ya teman-teman. Dan pepaya ini udah panen sekian kalinya ya, udah beberapa kali kita panen, dan waktu itu sih nggak sempet ke record aja teman-teman. Dan jenis pepaya lainnya ada ini teman-teman, pepaya gandul kayak gini. Kita nggak tahu kalau yang ini tuh rasanya manis atau gimana, nggak tahu ya. Ini ada matang satu, nanti kita cicipin biar tahu ya rasanya teman-teman. Dan untuk pepaya ini teman-teman, kalau di rumah trans itu juga
biasa kita jual ya, biasanya kita jual yang mentah-mentah sekalian, yang masak-masak sekalian gitu. Karena kalau setengah mengkal gitu ya, itu orang-orang nggak mau. Soalnya apa? Kayak nanggung juga sih memang, masih setengah mateng, terus orang maunya dikonsumsi hari ini gitu kan ya, kok ini masih setengah mateng, akhirnya nggak jadi beli gitu ya teman-teman. Jadi kalau di sini Bu jual kates itu yang mentah sekalian, yang muda sekalian gitu ya. Biasa orang-orang sini tuh suka banget kates itu di sayur-sayur gitu ya teman-teman. Dan kalau sudah matang memang harus benar-benar matang banget baru dia mau beli gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini ada 1, 2, 3 pohon kalau nggak salah ya, dapat 1 ember ya, tapi kan nggak semua mateng karena kemarin udah sempet dipanen juga sama Pak Joko, dan ini sisa-sisanya dari panenan kemarin pas aku keluar teman-teman. Nih karena hujan ini becek banget teman-teman nih, pokoknya kalau hujan terus itu tempatnya di mana-mana becek, apalagi kalau banyak ayam kayak gini. Beceknya ini, kotornya udah bau lagi ya teman-teman nih. Ayamnya udah makin besar-besar aja teman-teman, alhamdulillah ya. Ini kemarin dari 2 ekor ayam ya, jadi sebanyak ini teman-teman, alhamdulillah banget ya. Dan ini kemarin juga alhamdulillah udah ada yang kejual ya, beberapa saja teman-teman ya. Nih teman-teman, perkembangan kita di sini sudah 1 tahun ya. Sebenarnya kalau kemarin kita melihara ayamnya itu, kalau ayamnya produktif dari pertama kita memelihara mungkin udah dapat banyak ya. Karena pas waktu itu hampir setengah tahun kita piara ayam, sudah netes-netes itu teman-teman. Belum netes ya, baru angkrem itu udah gagal sampai 3 kali teman-teman. Dan oke teman-teman, kita ngomongin ayam udah selesai ya. Nih teman-teman, Farisnya lagi cari ciplukan, katanya ciplukannya rasanya amis. Aneh ya, ciplukan kok rasanya amis. Nah, pepayanya ini udah dipetik sama Faris nih teman-teman tuh. Ini juga cabai-cabainya tuh banyak banget yang udah merah-merah banget, udah waktunya panen, tapi karena masih gerimis-gerimis gitu ya, kayak aras-arasan gitu teman-teman mau panen tuh. Padahal sayang banget, cabainya udah banyak yang berguguran di bawah ya, yang merah-merah tuh. Baru kali ini yang bagian pohon ini, maksudnya teman-teman, merah semuanya nih karena udah tua-tua ya. Nih merona semuanya, warnanya merah-merah banget. Seharusnya sudah panen hari ini, tapi tidak hari ini untuk panennya, mungkin besok teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut beralih ke panen paya berikutnya. Nih teman-teman, duriannya udah seminya bagus banget ya. Soalnya udah hujannya sering banget, jadi semua tanaman kita di sini diguyur hujan itu langsung mekar semuanya gitu ya teman-teman. Kayak kita kehausan terus disiram itu langsung seger gitu ya teman-teman. Nih pepayanya, Californianya, sering hujan ini udah banyak putih-putih nih, sama Pak Joko belum disemprot tuh teman-teman. Putih-putih ini hama juga loh, ini lama-lama nanti bakal rusak ya pepayanya kalau nggak disemprot. Pak Joko katanya mau semprot besok gitu, akhirnya sampai sekarang belum jadi. Biasanya sih gitu ya, kalau besok ujung-ujungnya nggak jadi. Nih si jagoan kecil ini, jagoan besar ya sekarang ya, ini nggak mau kalah, pokoknya aku yang petik, bunda yang ngambil gambarnya aja gitu. Nih malah enak ya kalau punya bodyguard body grill, kok body grill sih ya, body boy. Mantap, udah nggak muat, udah ya. Nah panen pepayanya udah dapat 2 ember ya, tadi 1 ember, dan ini tadi 1 ember lagi dapat 2 ember teman-teman ya. Di bagian sini tuh ukuran pepayanya lumayan besar-besar ya, karena di bagian sini tanahnya bener-bener subur, karena kemarin tuh di sini banyak banget humusnya teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, sekarang tuh gelap banget, gerimis dari pagi tuh, gerimis rintik-rintik, terang, gerimis lagi, terang lagi gitu ya. Oke, selanjutnya nih aku mau kasih tahu penampakan cabai yang sudah merah-merah banget, merahnya sampai hitam nih. Ini seharusnya juga udah waktunya panen ya. Ini cabai yang pertama kali kita nanam adalah cabai ini ya teman-teman, cabai bara. Karena waktu itu ini bibitnya kan dari pemerintah langsung ya, jadi sama Pak Joko langsung action ditanam gitu. Pas setelah ditanam dan dipanen, ternyata ini harganya sangat murah, nggak laku di pasaran katanya gitu, langsung mak jelek, kaget banget ya. Aduh sakit banget rasanya, ya Allah, malah nggak laku. Dan untung aja Pak Joko tuh nanamnya yang ini tuh nggak banyak teman-teman, cuma di bagian sini ada beberapa ya.
Tapi menurut aku ini cabenya tuh bagus banget ya, warnanya bisa membara banget tuh. Daunnya juga hijaunya tuh kehitaman, jadi seger banget. Dan satu pohon ini teman-teman itu udah berulang kali berbuah dan juga udah panen ya. Buahnya tuh lebet banget, gembel banget, nyenengin banget ya teman-teman. Tapi alhamdulillah Pak Joko udah ngasih apa cabe berikutnya, itu ada cabe yang udah layak dijual di pasaran ya, udah mulai berbuah juga ya. Nah ini ada sayur bayam. Ini bayam ini untuk dikonsumsi sehari-hari kita, karena kemarin bibitnya juga nggak banyak ya. Ya bayam cabu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, nah ini cabai yang ditanam Pak Joko jenis lainnya. Yang baru-baru ini ya belajar buah itu mati teman-teman, nggak tahu, katanya di bawahnya itu ada jamur-jamur ya, batangnya ada jamurnya, jadi kalau batangnya udah kena jamur itu udah rawan banget mati gitu ya teman-teman. Oke langsung aja, kita udah selesai panen, kita mau pulang dulu nih. Kita sampai bingung nih, jalannya semuanya becek dan sama Pak Joko tuh dibikin kayak paritan gitu, jadi bingung ini mana jalannya ya. Sampai-sampai kita bingung nyari jalanan karena udah jadi lubang air semuanya, becek semuanya, kayak nggak dikasih jalan ini sama Pak Joko ya. Oke teman-teman, ini tuh ternyata udah menjelang zuhur ya. Karena mendung redup kayaknya masih pagi, ternyata udah siang banget nih cabai-cabai yang produktif kita ya teman-teman. Oke, papaya yang sudah kita panen hari ini nih, alhamdulillah banget ya, lumayan. Ini papaya yang masak ini yang Pak Joko panen kemarin, yang panenanku hari ini yang mentah semuanya ya teman-teman nih. Panenannya Pak Joko kemarin nih. Ini udah matang banget karena besok belum jualan ya, karena masih capek baru keluar dari kota teman-teman. Aku mau apa ya, mengistirahatkan badan-badan yang capek. Nih aku mau kasih tahu ke teman-teman ya. Ini pepaya California. Warnanya kuning banget dan ini tuh buahnya beneran manis banget ya, karena kita udah makan berulang kali di panenan pertama, dan untuk panen kali ini tuh udah lebih sering banget, sampai-sampai kita bosen makan pepaya ya, sampai-sampai pepaya yang masak kayak gini kadang nanti dikasihkan ayam ya teman-teman gitu. Nih pepayanya ya, nyenengin banget, nyegerin banget. Aku masih inget waktu kecilku ya, dulu waktu itu waktu aku masih SD ya, bapak juga pernah nanam pepaya itu banyak banget, yang pepaya panjang itu loh teman-teman, panjang, yang ukurannya itu kayak sebayi-bayi itu ya. Aku masih inget banget bapak tuh pernah pada masanya itu panen pepaya, terus ada nanas gitu, jadi inget masa-masa waktu kecil dulu. Dulu bapak pernah, tapi bukan tran ya, hanya saja tinggal di tempat kawasan tran tapi tidak ikut tran gitu teman-teman. Yang ikut tran dulu hanya bapak ya, jadi bapak waktu kecilnya itu diajak tran sama orang tuanya gitu. Dan waktu aku kecil bapak itu tinggal di tempat daerah tran gitu yang sudah mulai maju gitu ya teman-teman. Waktu itu ceritanya seperti itu kalau nggak salah sih, seingat aku ya teman-teman, karena waktu itu aku juga masih kecil dan nggak tahu apa-apa ya, taunya cuman main gitu ya, hanya inget-inget sedikit-dikit aja gitu teman-teman. Nah ini dia pepayanya udah kita kupasin, ini tuh aromanya manis banget gitu ya, dan manisnya tuh seger. Biasanya kates itu kan manisnya kayak ada gas-gasnya gitu, kemarin-kemarin tuh aku pernah dikasih pepaya tuh kayak bergas gitu ya teman-teman, dan ini nggak sama sekali, jadi manisnya manis banget, manisnya kayak manis seger gitu ya. Ada kan pepaya itu yang masak yang rasa manisnya itu ada bergas, tapi kalau yang California ini masya Allah rasanya manis banget. Jadi pepaya ini sebenarnya cocok banget dibikin es buah ya, jadi mateng kuning kayak gini nggak blenyek gitu teman-teman kalau pepaya yang jenisnya ini teman-teman. Masya Allah seger banget ya teman-teman, ini enak banget, alhamdulillah banget ya. Yang belum panen kita di sini hanya pisang ya teman-teman, pisangnya masih muda, masih ya belum panen, mungkin nunggu beberapa bulan lagi baru kita panen pisang. Kalau untuk pepaya di sini udah masya Allah, udah kalau dikonsumsi sendiri udah turah-turah, dan alhamdulillah turahnya dijual ya teman-teman nih. Ini enaknya ditaruh di kulkas ya, kalau punya kulkas ya, dibikin aneka puding apa aja gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini terong yang kita panen tadi siang udah kita kemasin, dan ini Pak Joko mau action berangkat jualan. Kali ini jualannya sendirian teman-teman, karena aku udah sekarang udah mulai capek-capean gitu ya teman-teman. Oke sekian dulu ya, makasih.